Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, memulai khotbah ini saya mau bertanya, apakah ketika Bapak Ibu Saudara datang ke gereja, ke rumah Tuhan ini untuk beribadah, apakah Bapak Ibu punya perasaan bahwa saya ini orang yang dikasihi Tuhan, sehingga saya harus mewujud nyatakan kasih saya pada Tuhan untuk datang ke gereja? Ada nggak perasaan itu? Atau cuman sekedar rutinitas hari Minggu, saya orang Kristen, saya harus ke gereja? Yang mana nih? Perasaan dikasih Tuhan ada nggak Bapak Ibu? Ya, kita datang saat ini untuk mengasihi Tuhan. Amin ya. Jadi kalau kita datang karena punya keyakinan bahwa saya orang yang dikasihi Tuhan, saya mau beribadah kepada Tuhan karena saya juga mau mengasihi Tuhan ya. Jadi ternyata saudara dan saya tahu bahwa kita adalah umat yang dikasihi Tuhan. Nah, kemudian Bapak Ibu, apakah kita tahu bahwa ternyata Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak dan saya berharga di mata Tuhan. Tuhan menghargai kehadiran kita. Tuhan yang menciptakan kita tidak hanya sekedar menciptakan, tapi Dia menjaga, memelihara kita, yang menuntun kita untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Saya yakin Bapak Ibu Saudara tahu bahwa kita sangat berharga di mata Tuhan. Seharga apa hidup kita dan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita? Tadi berita pengampunan dosa diambil dari berita anugerah dari 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Seharga darah Kristus yang mahal, seharga anak domba Allah yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Sebesar itu harga keselamatan yang dianugerahkan Allah bagi kita sebagai umatnya, sebagai wujud kasih-Nya yang besar. Dia tidak mau kita binasa, tapi mau menyelamatkan kita. Itulah yang membuat kita bersyukur kepada Allah. Bolehkah Bapak Ibu ucapkan kepada saudara-saudara di kanan dan kiri, engkau berharga di mata Tuhan. Engkau mulia, Tuhan mengasihimu. Coba hafalin dulu. Engkau berharga di mata Tuhan. Engkau mulia, engkau dikasihi Tuhan. Jadi 3 hal ini sampaikan kepada saudara-saudara kita di kanan dan kiri sebelah duduk Bapak Ibu. Engkau berharga di mata Tuhan, engkau mulia, engkau dikasihi Tuhan. Coba sebelum diucapkan itu oleh saudara-saudara kita di kanan dan kiri, saya nggak lihat muka Bapak Ibu yang wah seneng banget ya di rumah Tuhan gitu. Tapi ketika saudara-saudara kita mengucapkan itu kepada kita yang dasarnya adalah firman Allah, maka hati kita terbuka, muka kita lebih ceria ya. Luar biasa Tuhan, betapa kehadiran kami ini sangat berharga. Kami adalah makhluk mulia yang Engkau ciptakan, dan kami adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Jadi jangan main-main ya, satu dengan yang lain. Ternyata kita ini orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Dia menciptakan kita mulia dan Dia mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada juga yang merasa bahwa ketika disampaikan kau berharga di mata Tuhan, mulia dan sangat dikasihi Tuhan gitu ya. Ada 3 kelompok orang yang menanggapi ini. Yang pertama, langsung aduh Tuhan ya,
saya ini layak gak ya menerima kasih Tuhan? Saya orang yang berdosa, saya tidak mampu melakukan kehendak-Mu. Tapi firman Tuhan hari ini mengatakan saya berharga gitu ya. Jadi akhirnya melihat diri sendiri dan merasa kecil dan malu di hadapan Tuhan. Tapi ada juga orang yang mungkin merasa begini, ya pantaslah aku dikasihi berharga di mata Tuhan. Wong semua saya lakukan untuk Tuhan gitu ya. Dengan bangga dan semangatnya berkata begitu. Nah, kemudian yang ketiga, waduh, beruntung sekali saya ini dikasihi Tuhan, ya, berharga di mata Tuhan, dan dikatakan sebagai ciptaan Tuhan yang mulia. Nah, dari 3 kelompok ini Bapak Ibu dalam hati yang mana? Yang mana Bapak Ibu? Ada yang nomor 2? Layaklah aku terima gitu, itu yang nomor 2. Pasti kita merasa nomor 1 dan 3 ya. Betapa beruntungnya kita dan betapa kita ini bukan siapa-siapa tapi dikasihinya, berharga di matanya dan luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, mengawali khotbah ini mau merenungkan tentang bagaimana beruntungnya umat Israel sebagai umat pilihan Allah. Sekalipun mereka salah, mereka dihukum dan berada di pembuangan Babel, tapi identitas sebagai umat Allah, janji penyertaan Allah dan berkat-berkat Allah tidak hilang dan tidak berkurang. Ya, Allah tetap menyertai mereka. Allah tetap ingat janjinya kepada mereka. Bahkan penghukuman di Babel itu menjadi catatan bahwa itu sebuah pelajaran untuk mereka mengingat Tuhan dalam segala perkara. Itu menjadi pelajaran bagi umat Tuhan untuk sadar bahwa Tuhan tidak membiarkan engkau dalam kesalahan, tidak membiarkan engkau terus-menerus berbuat dosa. Tuhan mengingatkan mereka kepada tanggung jawab sebagai umat Tuhan. Ya, kembali kita kepada Yesaya, surat-suratnya di pasal-pasal yang pertama itu ya. Betapa umat Tuhan sudah berdosa, memberontak kepada Allah, menolak teguran dan nasihat Nabi Yesaya untuk bertobat. Mereka menyembah berhala, mereka mengandalkan kekuatan-kekuatan bangsa-bangsa yang besar. Mereka tidak minta pertolongan dari Allah, tapi berkoalisi untuk bisa bertahan dalam kehidupan sebagai satu bangsa. Sudah diingatkan oleh Yesaya, tapi mereka tetap keras kepala. Dan akhirnya penghukuman itu terjadi. Tapi di balik semua itu Allah menunjukkan kasih-Nya agar mereka kembali mengingat tanggung jawab sebagai umat pilihan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kasih Allah nyata dalam tindakan keadilannya dan kebenarannya. Karena itu mereka harus tetap berada dalam pembuangan untuk mereka menyadari diri mereka. Bangsa ini hidup dengan identitas yang sama sebagai umat pilihan, dikasihi, mulia gitu ya, berharga di mata Tuhan. Ya, tetapi sebagai manusia untuk menyelami itu dalam kondisi keadaan berada di dalam pembuangan, dalam tekanan sebagai umat yang tidak merdeka, ya, di bawah bangsa lain sebagai orang asing berada di negeri Babel dan seterusnya, itu membuat perasaan mereka terhilang, terbuang, tertekan, hancur. Apalagi mereka tahu Yerusalem kebanggaan mereka, bait Allah tempat mereka beribadah hancur. Dan bisa dibayangkan
betapa mereka rindu untuk kembali ke negeri mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, pembacaan kita ini bagian dari Deutero Yesaya kedua yang menyampaikan tentang berita dari Tuhan melalui Nabi Yesaya kepada umat Tuhan di dalam pembuangan. Bahwa tangan kuasa Allah menyertai umatnya dalam kondisi apapun. Ya, waktu penghukuman akan berakhir dan pengharapan umat tidak sia-sia. Pembacaan kita menyampaikan tentang Tuhan Juru Selamat dan Penebus Israel. Ya, bahwa bangsa Israel umat pilihannya dikatakan jangan takut. Ketakutan, kegentaran, kekhawatiran menyelimuti kehidupan mereka di Babel. Tapi firman Tuhan mengingatkan jangan takut. Firman Tuhan baik pada waktu berita Natal, malaikat menyampaikan jangan takut. Ya, ketika menyampaikan Yesus sudah bangkit, malaikat Tuhan juga menyampaikan pada murid-murid jangan takut. Dan ketika mereka dalam pembuangan di masa itu juga firman Tuhan mengatakan jangan takut. Kira-kira hari ini firman Tuhan juga menyampaikan kepada kita jangan takut. Apa yang membuat kita takut Bapak Ibu? Ya, banyak perkara kehidupan di dunia yang membuat kita takut, khawatir, gentar. Dan hari ini Tuhan menyatakan kepada umatnya, bangsa pilihannya di Babel dan kepada kita sekalian bahwa janganlah takut. Dan firman yang datang ini berasal dari penciptamu yang membentuk engkau. Wah, Allah kembali menyatakan dirinya bahwa Dia pencipta, berkuasa. Ya. Dan kalau kita minta pertolongan kepada Dia Sang Pencipta yang punya kuasa, yang mampu membuat yang tidak ada menjadi ada. Dan kita mengandalkan Tuhan sebagai juru selamat dan penebus. Jangan takut. Karya penebusan Tuhan sudah berlaku dari sejak awal manusia jatuh ke dalam dosa. Oh, firman Tuhan sudah menyampaikan tentang akan datang utusan Tuhan yang membebaskan umatnya, menebus umatnya dari kesalahan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Allah juga dalam menyampaikan kehendaknya mengingatkan umatnya tentang pembebasan dari Mesir, pembebasan dari perbudakan, pembebasan dari banyak tekanan, perhambaan pada waktu mereka berada di Mesir. Dan di zaman Musa mereka dibebaskan, ditebus, diselamatkan. Dan mereka keluar menuju tanah perjanjian. Kemudian dikatakan di sini jangan takut sebab aku menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau adalah milikku. Pernyataan Allah memanggil dengan sebutan nama, itu berarti identitas masing-masing kita. Dia tidak menyebut nama sebagai satu bangsa, tetapi dia menyebut satu persatu, pribadi lepas pribadi, perorangan. Kepada umatnya pada waktu itu dan kepada kita sekalian. Artinya Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, penebusan Allah itu menebus pribadi lepas pribadi. Masing-masing kita ditebusnya, masing-masing pribadi diakui keberadaannya dan berharga di mata Tuhan. Kita adalah umat kepunyaan Allah. Dan Allah sendiri yang akan turut bekerja, campur tangan, menebus, menyelamatkan umatnya. Allah mengerti, Allah peduli, Allah mengasihi kita.
dan Dia menjawab seru doa dan pengharapan kita. Janji keselamatan dan penebusan Allah ini dinyatakan bahwa Dia menyertai umatnya, ya. Ayat kedua, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melintasi sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Nyala api tidak akan membakar engkau. Api, air, lambang dari atau gambaran dari tantangan, persoalan, pergumulan yang besar. Air kalau sedikit menjadi kebutuhan kita memang, ya kan Bapak Ibu, cukup untuk seluruh kebutuhan kita. Tapi kalau dia datangnya besar seperti air bah di zaman Nuh, menghancurkan dan membinasakan. Api kalau kecil menjadi sahabat kita untuk kita bisa masak, ya, untuk kita bisa melakukan banyak hal. Tapi apinya tidak kecil. Tapi kalau apinya seperti Sodom dan Gomora yang menghanguskan, bisa membinasakan. Jadi artinya gambaran bahwa ada tantangan, ada persoalan, ada pergumulan yang kamu akan hadapi ke depan, tapi jangan takut. Karena Allah beserta dengan mereka, ya. Ini juga mengingatkan tentang penyelamatan Allah ketika Fir'aun datang dari belakang dan di depan bangsa Israel itu laut diberau. Lalu Allah membukakan air laut itu dan di tengahnya kering, mereka berjalan dan selamat semuanya. Tetapi untuk Fir'aun dan pasukannya, mereka tertutup dengan air laut diberau. Artinya Bapak Ibu Saudara, keselamatan itu datang dari Allah. Keselamatan itu semata-mata ada di tangan Allah. Dan untuk umatnya Dia katakan, Dia mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya, menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan saya dengan memberi Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Jangan takut, jangan khawatir untuk hari esok. Ya, Tuhan Yesus bilang hari esok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk satu hari. Ya, intinya serahkan khawatirmu, takutmu kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan ketika Tuhan Yesus sampaikan itu, Dia katakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi utamakan iman pengharapan kita kepada Tuhan, lakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Yang pertama harus dilakukan, hilangkan rasa takut, hilangkan rasa khawatir, serahkan hidupmu seutuhnya kepada Tuhan dan berjalanlah dengan penyertaan Tuhan. Kalau engkau tidak menyertai Tuhan, kata Musa, jangan biarkan kami pergi. Tapi kalau Tuhan berjanji menyertai, sertai kami dalam perjalanan. Kemanapun kami pergi, tibakan dengan selamat karena penyertaan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan menyatakan keselamatan penebusannya dan memberikan kita juru selamat untuk membuat kita menyadari betapa berharga di mata Tuhan. Kita bukan siapa-siapa orang berdosa, Dia datang untuk kita. Tuhan Yesus datang untuk orang-orang berdosa, bukan orang-orang yang sempurna. Untuk apa? Untuk menebus dan menyelamatkan. Karena kita sungguh amat berharga. Ayat yang kelima bilang begini Bapak Ibu. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan menghimpun engkau dari barat. Jadi Tuhan sendirilah yang akan menyertai Bapak Ibu Saudara dan menyatukan Bapak Ibu Saudara dalam kekuatan cinta kasih Tuhan dan hidup untuk Tuhan. Kalaulah Allah begitu luar biasa mengasihi kita, Bapak Ibu, tanyakan dalam diri kita, apa yang sudah kita lakukan untuk menunjukkan kasih kita kepada Dia.
yang menyelamatkan kita. Kasih-Nya yang besar. Mungkin orang menganggap kita sepele gitu ya, tidak menghargai. Tapi hari ini firman Tuhan mengatakan kamu berharga di mata Tuhan. Dan kalau sudah berharga di mata Tuhan, maka segala sesuatu dapat kita jalani dengan kekuatan iman. Mengarahkan hati pikiran kita, mata kita tertuju kepada Tuhan. Orang boleh menganggap kita tidak ada, menganggap kita sepele, menganggap kita bukan siapa-siapa. Tapi iman kita mengatakan Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, dan aku melayani untuk Tuhan. Karena aku berharga di mata Tuhan, maka satu dengan yang lain sebagai umat Tuhan, salinglah menghargai satu dengan yang lain. Karena kita berhadapan dengan orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dan biarlah hidup kita saling menghargai, saling mengasihi, saling menghormati, karena kita sudah menerima itu dari Tuhan. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan dan muliakan Tuhan dalam seluruh hidup kita. Amin.